warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan terakhir dalam bab yang beliau sebutkan bahwa di antara umat ini, umat Islam, ada yang jatuh dalam penghambaan terhadap al-awthan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di keterangan terakhir dari hadis terakhir. Itu yang beliau sebutkan dari Sauban, maulanya Rasulullah, bahwa Nabi mengabarkan Allah mendekatkan bumi timur dan baratnya kepada beliau dan mengabarkan bahwa umatnya akan berkuasa seluas yang belum diperlihatkan. Juga belum meminta kepada Allah dua permintaan. Permintaan pertama, bahwa Allah untuk tidak membinasakan umatnya dengan satu kali musibah yang merata. Kemudian permintaan kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan atas mereka musuhnya dari kalangan orang kafir kecuali dari diri mereka sendiri. Setelah itu Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan makna al-ijmali, makna global terhadap hadis Nabi ini. Kita lanjutkan bacaan kita di pekan lalu. Kata beliau, wa anna Allah a'tahu al-mas'alatal ula. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi pertama. Wa a'tahu al-mas'alatas tsaniyah. Dan juga Allah mengabulkan permintaan Nabi yang kedua. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dua permintaan Nabi tadi itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, bahwa Nabi meminta supaya umatnya tidak dibinasakan satu kaligus dengan satu musibah yang umum, yang merata. Permintaan kedua, Nabi meminta kepada Allah supaya Allah tidak kuasakan kepada umat Islam musuh dari kalangan orang kafir. Dan ini Allah kabulkan dua-duanya. Cuman ada syaratnya. Kata beliau, madamatil ummatu mutajannibatan lil ikhtilaf wat tafarruqi wat tanahuri fima bainaha. Selama umat ini, umat Islam, menjauhi yang namanya al-ikhtilaf, perselisihan, wat tafarruq, perpecahan, wat tanahur fima bainaha, saling berperang, saling membunuh antara mereka sendiri. Itu syaratnya. Fa idza wujida dzalik, kalau itu didapati, sudah ada di tengah kaum muslimin saling membunuh antara sesama mereka,
maka sallatu alaihim aduwahum minal kufar. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguasakan kepada mereka musuh mereka dari kalangan kafir. Wa qad waqa'a kama akbaru hinama tafarraqatil ummah. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan itu beliau berbicara dengan kenyataan, karena beliau adalah tentunya yang kita maklumi bersama rujukan umat di masa kita sekarang ini. Iya. Termasuk sisa-sisa dari ulama yang menjadi panutan yang masih hidup. Iya, sudah putih jenggotnya di atas ilmu. Di atas ilmu. Orang percaya kepada apa yang beliau ucapkan tentunya karena Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan penerimaan terhadap apa yang beliau bilang. Kadang beliau berfatwa saat musim haji, kalau ada yang bertanya hanya bilang tidak boleh atau boleh, itu orang sudah tenang mendengarnya. Hanya seperti itu jawabannya karena ribuan orang yang mau dilayani. Jadi jawabannya pendek. Jawabannya pendek saja. Tapi Allah jadikan penerimaan, kepercayaan ya terhadap beliau. Dan sekarang beliau berbicara tentang kenyataan apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Beliau berkata, wa qad waqa'a kama akbaru hinama tafarraqatil ummah. Telah terjadi iya apa yang Nabi kita kabarkan ketika umat ini berselisih. Wa takhawwafa sallallahu alaihi wasallam ala ummati khatar al-umara wal ulama ad-dallin. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita akan bahayanya pemimpin yang jauh dari Islam dan ulama ad-dallin yang sesat, al-mudillin dan yang menyesatkan. Ulama yang sesat dan menyesatkan, yang kadang kita dengar fatwanya jauh dari agama. Ia jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis. Tapi dia berfatwa sehingga banyak kaum muslimin yang menerima dan tertipu karena dia juga ulama yang mereka katakan. Li'anna an-nasa yaqtaduna bihim fi dhalalihim. Sebabnya adalah karena manusia mencontoh mereka dalam kesesatannya. Kalau kita bertanya kepada orang, kenapa kamu lakukan itu? Ada kiai yang saya ikuti. Ada ande gurutta yang saya dengar. Jadi bukan lagi hadis, bukan lagi Quran, tapi ada ulamanya. Ini masalah. Iya. Terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Memang sudah Nabi kabarkan seperti itu. Makanya Nabi peringatkan di hadits ini. Ini adalah pelajaran sekali yang sangat berharga sekali untuk kita. Karena Nabi berkata, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Saya khawatir, saya takut terhadap umatku ini para imam-imam yang sesat. Karena orang akan tertipu dengan mereka. Betapa banyak kita lihat di masyarakat orang yang melakukan kesalahan karena imamnya yang melakukannya. Dia tidak berdalil lagi dengan Quran. Dia tidak tanya lagi, itu imamnya lakukan kenapa? Pokoknya karena imamnya lakukan. Ini Nabi yang katakan seperti itu. Makanya beliau peringatkan. Karena ini bahaya terhadap umat Islam. Karena mereka mencontoh. Iya. Wa akhbaru annaha idza waqa'atil fitnah wal qital fil ummah. Nabi SAW kabarkan. Apabila telah terjadi fitnah dan saling membunuh di tengah umat Islam.
fa inna dzalika yastamiru fiha ila yaumil qiyamah. Itu akan terjadi. Ketika itu sudah terbuka, maka akan terjadi terus menerus sampai hari kiamat. Wa waqa'a kama akbaro. Kata Syekh Soleh, itu terjadi betul seperti yang Nabi kabarkan. Iya, itu terjadi betul seperti yang Nabi kabarkan. Mulainya kapan? Famundu hadatsatil fitnatu bimaqtali Utsman. Semenjak terjadinya fitnah dengan dibunuhnya Utsman ibn Affan. Beliau dibunuh oleh orang-orang yang tidak ridho terhadap kepemimpinan beliau. Dari abna'il muslimin, mereka muslim. Mereka datang dari Kufa, Irak, berontak, mendatangi Madinah. Iya. Kalau istilah kita sekarang dia berdemo. Tapi ini berdemonya bahaya. Iya. Karena sampai mereka bunuh Utsman di rumahnya. Waktu itu para sahabat ingin memeranginya. Karena memang Nabi SAW izinkan untuk memerangi orang Khawarij, para pemberontak yang melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Iya, di tengah kaum muslimin. Para sahabat datang kepada Utsman untuk minta izin. Ini kita perangi saja mereka. Tidak ada yang siap dengan pedangnya. Tapi Utsman memilih untuk bersabar. Sehingga belum mati syahid di dalam rumahnya. Dibunuh oleh mereka. Muslim yang membunuhnya. Mulai saat itu maka wahya mustamirratun ilal yaum. Kata Syekh, karena Syekh sekarang masih hidup, ini masih terus menerus sampai di hari ini. Coba lihat. Iya. Sampai sekarang ini dari tahun ke tahun seperti itu. Orang kudeta pemerintahnya muslim, enggak kafir. Tapi dia demo, dia turunkan muslim pemerintahnya. Itu mulai di situ dan ini akan terjadi terus. Kata beliau sampai hari ini. Dan sampai nanti akan datang, tidak akan tertutup sampai hari kiamat. Karena memang Nabi katakan seperti itu. Kalau itu sudah terjadi, maka akan terus terjadi sampai hari kiamat. Ini ujian bagi kita. Ini adalah cobaan untuk kita. Yang masalah sekarang adalah karena masa kita sekarang ini orang-orang tentunya karena jauh masanya dari kenabian, maka banyak orang kurang ilmu. Kurang ilmu. Atau ada ilmu tapi dia kena syubhat. Bayangkan, coba kita lihat baru-baru, maksudnya di masa kita sekarang ini, orang mengajak kita ke jalan, mudah sekali orang tertipu, keluar. Kan, oh ini atas nama Islam. Mana ada Islam mendemo muslim? Kalau memang salah, ada caranya dalam Islam. Sudah dituntun. Sudah dituntunkan. Ketika Nabi SAW katakan, ketika beliau berwasiat dengan wasiat yang sangat mendalam itu, seakan-akan kata para sahabat ini wasiat perpisahan. Nasihati kami. Di antara yang beliau nasihatkan apa? Fa'innahu mayya'ish minkum. Sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian, fasayar ikhtilafan katsir. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa harus kita lakukan? Seharusnya alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku saja. Si fulan bilang begini, si fulan bilang begini, yang ini bilang begini. Iya. Kita kan ada hadis. Apa Nabi bilang? Kenapa kita masing-masing bertahan si fulan, si fulan, si fulan? Sehingga kadang satu masjid kita sama-sama muslim, tapi beda kiblat. Satu miring sedikit, satunya lurus. Kenapa seperti itu sebenarnya? Misal contoh.
Di masjid kita ini misalnya, ada yang miring, ada yang lurus. Kenapa? Masing-masing bertahan ke imam. Sebenarnya kenapa bisa begitu? Sebenarnya karena kita tidak tahu masalah ini. Bahwa kita yang di luar Mekah, bukan menghadap badan Ka'bah, tapi menghadap arah. Ini salah satu contoh ini. Di sana ada orang sekarang punya alat canggih, yang kalau dia letakkan langsung senterannya ke badan Ka'bah. Akhirnya, kiblat kita miring sedikit. Tidak pas badan. Dia tidak sadar lebar Ka'bah itu berapa. Artinya kalau kita jauh sopnya, pasti kita tidak sesuai dengan arah badannya. Kan berat bagi kita. Kita bukan di Masjid Haram Makkah yang masjidnya itu bulat. Melingkar sopnya. Karena kalau melihat Ka'bah, wajib menghadap badan. Tapi kalau tidak melihat, wajib menghadap arah. Kenapa sekarang berselisih begitu? Kita pakainya imam. Kita pakainya imam. Kita bukan pakai Quran. Kita bukan pakai hadis. Itu masalahnya kita sekarang. Coba kita masing-masing punya prinsip bahwa kalau ada perselisihan, kembali ke Quran. Kembali ke hadis. Selesai cerita. Tidak ada masalah. Cuman kita begitu. Kadang sebagian kita hanya melihat. Itu kenapa kamu ikuti? Banyak jamaahnya. Ini masalah kita sekarang. Karena kita ikut karena banyak jamaah. Ada para nabi, Pak. Diutus oleh Allah. Tidak ada pengikutnya. Tapi apakah kita bilang dia salah? Enggak. Dia sudah sampaikan. Cuman orang tidak dapat hidayah. Orang tidak dapat hidayah. Ini harus kita pahami. Ini yang Nabi kita perlu, Nabi kita ingatkan kita jauh hari sebelum ini, kita sudah jauh sekali ini. Kita 1444 Hijriah. Ini penanggalannya ini mulai dari tahun pertama Nabi injak Madinah. Yaitu setelah 13 tahun Nabi diutus. Artinya ini kita sudah jauh sekali. Seharusnya kita dengar Quran. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa ila rasul. Kalau kita berselisih pada suatu masalah, kembalikan ke Allah, Rasul. Baru ini yang dilakukan, yang harus memang dijalani seperti itu. Tapi masalahnya sekarang orang ikut imam. Ikut ulamanya masing-masing. Dan ini sudah sunatullah. Sudah qadarullah seperti itu. Ini adalah ujian untuk kita. Sekarang bagaimana kita berusaha dengan semampu kita untuk bagaimana hanya beramal dengan hadis sahih dan Quran saja. Iya. Ini yang harus kita usahakan. Kemudian juga kata beliau wa akbaru anna ba'da ummati. Dan Nabi juga mengabarkan bahwa sebagian umatnya yalhaquna bi ahli syirki fid dari wad diyanah. Naudzubillah. Nabi kabarkan bahwasanya umatnya ada yang mencontoh ikut ahli syirki dalam ad-dar, dalam tempat tinggal, wadiyana, dan dalam beragama bahkan. Tidak cukup mereka ikut orang kafir masalah tempat tinggal. Mereka juga ikut orang kafir dalam beragama. Apalagi ini kita sekarang ini kita di akhir tahun. Banyak muslim. Tapi ikut. Iya, muslim agamanya. Dia sisa tidak masuk gereja saja. Iya, itu saja sisanya. Ini masalah. Tapi memang ini yang Nabi kabarkan. Saya baca ulang hadisnya, karena ini penjelasan dari Syekh. Beliau berkata, wala taqumus sa'ah hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok dari umatku yang mengikuti musyrik. Orang yang menyembah selain Allah. Yang beribadah dengan agama yang Allah sudah hapus. Allah sudah
hilangkan syariatnya. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Makanya ini beliau kabarkan seperti itu, kata Syekh. Wa anna jama'atin minal ummah. Bahwasanya ada kelompok-kelompok dari umat ini yang takiluna ila syirki, yang berpindah kepada kesyirikan, naudzubillah. Wa qad waqa'a kama akbaro, dan telah terjadi, kata Syekh ini karena belum saksikan, ini sudah terjadi seperti yang Nabi kita kabarkan. Fa abadatil kubur wal asjar wal ahjar. Maka sekarang kuburan diibadahi, pohon diibadahi, batu diibadahi. Itu terjadi. Iya. Wa akbaro an dhuhuril mudda'ina lin nubuwah. Juga dalam hadis Nabi kabarkan bahwa akan muncul orang-orang mengaku nabi. Wa anna kulla man idda'aha fahuwa kadhib. Dan Nabi kabarkan semua yang mengaku menjadi nabi, pastikan itu dusta. Pastikan, karena memang Nabi beliau telah kabarkan adalah sebagai penutup para nabi. Sebagai penutup para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Makanya Nabi pastikan kalau ada orang yang mengaku dia nabi, dusta. Li'annahan tahat bibi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenabian itu berhenti, selesai, habis dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hadis, wa basyara, Nabi berikan kabar gembira, bibaqo itu ifatim min ummati, akan adanya sekelompok dari umatnya alal Islam, tetap istiqomah di atas Islam. Ragma wuku'i hadhil al-kawarifi wal wailat. Walaupun terjadi kerusakan-kerusakan, kesesatan-kesesatan, dan kebinasaan-kebinasaan yang beliau kabarkan. Jadi seburuk apapun manusia, pasti ada orang yang akan mengajak kita kepada Quran. Ada yang mengajak kita kepada hadits Nabi. Seburuk apapun itu masa. Sejelek apapun generasi umat manusia, pasti akan ada orang yang mengajak kita kepada Quran saja. Walaupun dia dibenci oleh orang, dicaci oleh orang. Seperti yang Nabi katakan. Karena ketika kita beda dengan masyarakat, kebiasaan mereka, pasti iya, kita akan dianggap aneh. Iya. Karena memang sudah seperti itulah sunnatullah. Karena Nabi SAW katakan, badal Islam goriban, wa sayaudu goriban kama bada. Islam itu awal mulanya asing. Lihat ketika Nabi mengajak, belum pergi ke pasar-pasar, ke kampung-kampung Arab. Orang-orang merasa aneh. Ini gimana ini Muhammad? Kita kan sudah terbiasa sembah Lata, Uzza, Manat. Kok dia mengajak sembah Tuhan yang satu? Itu pun tidak bisa kita lihat. Orang merasa aneh. Dan akan kembali asing lagi seperti itu. Ketika kita melakukannya, orang merasa kayaknya agama baru. Bahkan sebagian orang kalau melihat temannya berjenggot, kayaknya jenggotmu itu berbahaya. Jadi kalau sudah mulai berjenggot, dia akan bilang, sepertinya jenggot itu berbahaya. Itu ucapannya. Apanya bahaya dengan jenggot? Memangnya jenggot ini bisa pergi ke situ? Iya, masuk ke perutan menjadi cacing. Kan tidak bisa. Iya. Tapi begitulah sebagian orang begitu.
Kita dengar orang seperti itu. Bilang ngomongnya seperti itu. Iya. Kadang sebagian orang juga yang biasa-biasa saja. Jamin terlalu serius. Gimana caranya? Sudah biasa sekali ini kita. Iya. Penampilan biasa, tidak pakai. Belum seperti korun. Iya. Emasnya banyak dia pakai. Kuncinya saja banyak yang pegang. Kan biasa sekali ini. Hanya pakaian kain biasa. Bahkan lebih mahal yang kita punya. Tapi begitulah. Orang. Kita melakukan sesuatu. Asing. Iya. Tapi alhamdulillah kalau masa kita sekarang ini. Kalau masa awal saya dari waktu masih 2000-an. Itu orang aneh. Kalau lihat orang yang pakai celana tinggi. Kalau sekarang ini kan orang alhamdulillah. Orang jenggot sekarang sudah gaya. Iya. Orang pakai jilbab hitam. Tidak ada masalah kalau sekarang. Tapi sebelum ini. Alhamdulillah kita. Iya, di masa yang agama banyak tersebar. Iya. Ini yang Nabi kabarkan. Yang Nabi kabarkan. Akan ada. Tetap ada. Tidak akan pernah hilang. Wa anna hadhihi ta'ifa ma'akillatiha. Kelompok ini bersamaan dengan sedikitnya. Bersamaan dengan sedikitnya. La tatadarrar bikaidi a'da'iha wa mukhalifiha. Dia tidak akan berbahaya dengan tipu daya dari musuh-musuhnya. Dan orang-orang yang menyelisihinya. Tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Boleh saja sekarang satu kampung musuhi. Tapi kampung lain akan siap menerima. Kan begitu. Boleh saja ya satu daerah ya ada yang membencinya. Tapi di daerah lain ada yang tidak membencinya. Ini yang dikabarkan. Kemudian setelah itu kata beliau. Munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab yang beliau sebutkan. Anan Nabi akbar fihi. Bahasanya Nabi SAW kabarkan dalam hadis ini. Anna jama'atin min ummatihi sata'budul awsan. Bahasa kelompok dari umatnya akan menyembah berhala. Fafihi raddu alaman angkar wuku asyirik fil ummah. Maka di dalamnya terdapat bantahan terhadap orang yang mengingkari bahwa tidak lagi akan ada kesyirikan di tengah umat ini. Nah, Nabi katakan akan ada yang melakukan seperti itu. Ma yustafadu minal hadits ini terakhir. Apa yang diambil faedah dari hadits ini dan kita sudah berbicara tentang ini sebelumnya. Wuku syirik fi hadil ummah waraddu ala man nafadzalik. Terjadinya kesyirikan di tengah umat ini dan bantahan terhadap orang yang mengatakan tidak. Kemudian kedua, alamun min alami nubuwatihi. Ini di hadis ini Masya Allah. Terdapat tanda dari tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu akbar bi akbar. Waku amat munuha kama akbar. Tatkala beliau mengabarkan suatu berita. Dan itu terjadi seperti yang beliau ucapkan. Seakan-akan Nabi hidup di hari ini. Sampaikan kepada kita. Karena kita lihat kenyataan. Kita lihat kenyataan. Kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Yang ketiga, sempurnanya ya kecintaan sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Haitu sa'ala rabbah. Tatkala Nabi kita meminta kepada Rabbnya laha ya untuk umatnya matihi khairoha apa yang merupakan kebaikan untuk umatnya. Wa adhamuha dan yang paling besarnya adalah at-tauhid. Belum meminta bahwa umat ini selalu berada di atas tauhid. Wa taqawwafa 'alaiha ma yadurruha wa 'adhamuha syirk. Dan Nabi menakuti kita, mengingatkan kita atas masalah yang akan membahayakan kita dan yang paling besarnya yang membahayakan kita adalah kesyirikan. Kemudian yang keempat, tahdzirul ummati minal ikhtilaf wa du'atid dhalal. Di hadits ini bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita umatnya dari berselisih dan mengingatkan kita
dari para doa, dai-dai kepada kesesatan. Yang mengajak kita kepada kebinasaan. Kemudian yang kelima, khutmu an-nubuwati bih sallallahu alaihi wasallam. Terdapat berita bahwasannya penutup para nabi adalah dengan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang terakhir, kata beliau, al-bisyaratu bi annal haqqa la yazulu. Di hadis ini terdapat kabar gembira untuk kita yang mendengar bahwa kebenaran itu tidak akan pernah hilang. Bil kulliyah, secara menyeluruh, tidak akan pernah. Wa bibaqai ta'ifatin alaihi. Nabi juga memberikan kabar gembira kepada kita, akan tetap ada sekelompok yang tetap di atas agama yang murni, seperti yang Nabi ajak para sahabat kepadanya. La yadurruha man khadalaha. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakannya. Walaman qalafaha. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihinya. Kelompok ini tetap akan ada. Dan kita tentunya selalu berharap semoga kita yang masuk dalam kelompok itu. Yang tidak berbahaya orang yang menyelisihinya dan merendahkannya. Ini alhamdulillah selesai bab ini, Masya Allah. Setelahnya kita masuk di bab maja'a fis sihir. Apa yang datang dalam Al-Quran dan hadis, keterangan tentang sihir. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Kertasnya tapi tidak cocok kalau di sini. Masalahnya tentang bahasa Arab. Takutnya jamaah akan bingung. Jadi kalau bahasa Arab tanya di majelis bahasa Arab. Iya. Kalau bahasa Arab tanya di majelis ini, ya nanti yang sudah belajar bahasa Arab akan paham. Tapi yang tidak belajar bahasa Arab bisa saja akan berkeyakinan susahnya itu bahasa Arab. Jadi lebih baik tidak dijawab. Daripada akan muncul itu keyakinan. Silakan, silakan. Kan kita berusaha mendapat, misalnya karena kita ini heterogen, di sebelah kanan ini masih enggan ke mendapat ke kiri. Sebaiknya kita bagaimana begitu tetap ke kiri supaya tidak terlalu kita tekan lagi supaya tidak terlalu masuk. Baik. Pada dasarnya adalah saf itu dirapatkan ke arah imam. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Sebagaimana yang depan, yang di belakang, kalau kosong di depan, dia maju. Karena Nabi memang katakan seperti yang dibaca oleh imam tadi, saat meluruskan saf, tarosu. Itu kan tempelkan. Tarosu itu Pak, ditempelkan. Bukan hanya sekedar diluruskan. Kalau sawu itu samakan. Kalau tarosu tempelkan. Sejajarkan.
bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Jadi caranya ini adalah masing-masing ke arah imam. Ke arah imam. Iya. Kalau ada teman kita tidak ke arah imam, tidak perlu kita paksa. Kita saja yang lakukan. Iya, karena ketika Nabi SAW mengingatkan untuk masalah shaf, Nabi bilang, layinu baina aidi ikhwani. Berlemah lembutlah di kaki-kaki saudara kalian. Jadi kalau dia tidak mau, tidak ada masalah. Tidak usah dipaksakan. Tidak usah dipaksakan. Seperti itu. Tetap ke imam. Tidak perlu. Karena ketika saudara kita tidak mau, tidak ada masalah. Sah sholatnya dia. Sah sholatnya dia. Kemudian sini, apakah boleh mengqadha sholat sunnah qobliyah duhur setelah kita sholat sunnah ba'diyah duhur? Atau sebaliknya? Sebaliknya gimana? Berarti kita qadha itu yang ba'diyah ke sebelum. Gimana caranya? Tidak bisa. Jangan sebaliknya. Karena tidak bisa ini sebaliknya. Iya. Nah, kalau setelah kita qadha yang tadi sebelum, boleh. Kalau kita terbiasa melakukannya, cuman datang kesibukan, udzur, sehingga kita tidak sempat. Seperti misalnya ketiduran, kita bangun sudah qomat, ya, atau ada tamu. Seperti Nabi SAW pernah ada tamunya, sehingga beliau tidak sempat melakukan sholat sunnah setelah duhur dan beliau ganti setelah asar. Maka tadi yang sebelum duhur boleh diganti setelah qobliyah duhur. Jika kita terbiasa melakukannya dan kita ada udurnya. Kita ada udurnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Seorang muslim yang membuatkan semacam kue atau buras kepada tetangganya seorang non-muslim pada waktu-waktu hari perayaan agama mereka dengan alasan tidak enak. Karena pada saat kita berhari raya, mereka selalu memberikan kue dan hadiah Ustaz. Inilah kadang musibah kita sekarang. Kita beragama pakai perasaan. Kita beragama pakainya perasaan. Kita lakukan sesuatu karena tidak enak. Ini masalahnya nanti di hari kiamat. Tidak ada lagi tidak enak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan. Orang yang saling mencintai. Ya, di dunia ini pada hari kiamat sebagian mereka musuh terhadap sebagiannya kecuali yang bertakwa. Kecuali yang bertakwa. Iya. Ini kita mau bangun persaudaraan di dunia, tapi jangan sampai kita batalkan akhirat kita. Kalau masalah mereka memberikan kita hadiah saat kita berhari raya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena dia memberikan makanan ahli kitab halal untuk kita. Cuma kalau kita berikan hadiah pada saat hari raya mereka juga, berarti kita mendukung yang salah. Itu kan masalah. Kita memberikan rasa cinta, loyal,
kepada mereka pada hal yang tidak diizinkan oleh syariat. Kalau di hari lain, dia kasih kita hadiah, kita kasih balik hadiah. Bukan pada perayaannya. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau pada saat perayaan yang memang yang agama kita larang kita di situ, itu kita tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ada, saya di sini ada hadis, saya baca sejarah ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Beliau hijrah ke Madinah. Orang Madinah punya 2 hari raya. Punya 2 hari raya. Yang mereka berhari raya dengannya sebelum Islam. Di masa jahiliyah. Apakah Nabi membiarkan itu terjadi di tengah umatnya? Tidak. Beliau berkata, Innallaha tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahr. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menggantikan untuk kalian 2 itu dengan yang lebih baik daripada keduanya. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Artinya di sini Nabi isyaratkan tidak boleh lagi ada ta'awun kecuali pada 2 hari raya itu. Tidak ada lagi saling memberi hadiah kecuali pada 2 hari raya itu. Dan sebenarnya dalil Quran sangat banyak sekali. Tidak boleh kita berloyal kalau itu salah. Tidak boleh kita berloyal kalau itu salah. Apakah umum atau bahkan Allah sebutkan nama? Allah sendiri yang sebutkan namanya dalam Al-Quran. Misalnya kalau disebutkan nama, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai orang yang kalian cintai. Yang menjadi wali kalian, yang kalian sukai. Keagamaannya. Keagamaannya. Ini Allah katakan. Demikian pula, iya, di Quran juga secara umum. Yahudi ataupun Nasara ataupun apa itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Ini di surat At-Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, bapak kalian, saudara kalian sebagai wali, orang yang kalian cintai, kalian bela. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau dia lebih memilih kekafiran daripada keimanan, ini umum. Kalau dia lebih suka kafir daripada keimanan, tidak boleh kita loyal padanya. Tidak boleh kita berta'awun dengannya. Jangan sampai gara-gara tidak enak, ini masalah. Jangan. Ini Quran sangat banyak. Hadis sangat banyak. Yang Nabi ingatkan kita supaya tidak ke situ. Supaya kita tidak ke situ. Itu wallahualam. Masuk waktu? 2 menit lagi. Bagaimana tata cara jamak ta'khir dengan mengikuti imam pada waktu maghrib? Gimana caranya jamak ta'khir? Kalau kita ikut imam waktu maghrib, kan jamak takdim. Kita paham jamak ta'khir, kita akhirkan maghrib di waktu isya. Sekarang kita ikuti imam di mana? Di maghrib. Baru mau jamak ta'khir, kan tidak cocok. Tidak cocok. Kalau mau jamak ta'khir, kita jangan ikut imam di maghrib. Kita sholatnya di waktu isya.
Itu jamak takhir. Mungkin pertanyaannya bagaimana tata cara jamak takdim? Cuman tertulis jamak takhir. Jamak takdim artinya kita majukan isya di waktu maghrib. Ya, kita sholat ikut imam 3 rakaat. Habis imam salam, kita salam juga sama imam. Kemudian bangkit sholat jamak takdim isyanya 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Itu wallahu alam. Baik, kita cukupkan. Dan pekan depan tidak ada taklim. Mungkin kalau ada ustadz yang mengganti. Bisa? Sedikit lagi. Darurat Pak Imam. Baik. Tentunya Pak, diringkas bacaannya. Benar, Nabi pernah memperpendek bacaannya Pak. Surat setelah Al-Fatihah. Jadi ketika dibilang diringkas, maksudnya hal yang sunnah. Seperti surat setelah Al-Fatihah. Seperti itu. Yang belum ringkas. Jadi bukan tumakninanya, bukan rukunya, bukan sujudnya. Bukan itu yang diinginkan. Itu Pak Imam. Alhamdulillah. Kemudian tadi saya katakan kalau ada ustadz yang bisa ganti nanti bisa pengurus mungkin. Karena kita pekan depan tidak taklim. Ini terakhir saya taklim di semua tempat saya taklim, semua masjid. Tidak taklim. Mungkin saya menghilang dulu selama 4 pekan mungkin. Bisa saja sebulan. InsyaAllah ta'ala. Jadi kita akan berjumpa lagi ketika ada pengumumannya insyaAllah. Di semua masjid cuman hanya kebetulan ini terakhir pertemuan. Saya sampaikan memang supaya saya tidak dicari. Kita kalau ada yang cari. Tapi siapa juga yang mau cari ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.